terakhir tanggal 30 ya. Nah, materi sampai tahap ini terakhir terkait fuel cell. Bener ya? Tolong konfirmasi. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Contoh yang paling sederhana adalah PMFC. PMFC ini Proton Exchange Membrane Fuel Cell. Kalau dilihat, ini ada satu bagian, ini PT karbon yang berperan sebagai anoda. Biasanya ada tambahan alloy dalam bentuk rutenium. Sedangkan yang ini katodanya sama, PT karbon juga. Platinum di atas karbon, seperti yang ditunjukkan di gambar sebelumnya yang hitam-hitam, yang bentuknya seperti ini, hitam-hitam kecil. Kemudian ada yang berwarna abu-abu. Oke, platinum yang terdispersi di atas karbon. Nah, kalau kalian lihat di tengahnya ini ada lagi. Nah, ini membrannya. Membran yang biasanya Nafion. Ini adalah proton exchange membrane. Ini kenapa belum mulai? Bentar ya. Ini memang nggak ada suaranya, Pak Nanu? Ada kok. Oh. Masih menunggu ini, soalnya saya coba kontak Bu Disa. Oke. Kontak perwakilan dari pagi, Pak. Pagi, Pak Dekan. Oke, sorry. Nah, Nafion ini proton exchange membrane ya. Istilahnya PEM ini. Atau ada juga yang menyebut polymer electrolyte membrane. Nah, kemudian tiga ini di sandwich, dibuat dalam bentuk satu lapisan, ditumpuk, dan di ujung-ujungnya diberi apa yang namanya bipolar plate. Kenapa harus bipolar? Bipolar ini sudah dibahas sebelumnya ya, karena pada saat positif ketemu positif, ini misalnya ada stacking seperti ini, anoda, membran, katoda. Satu set ini biasa disebut sebagai MEA. MEA ini membrane electrode assembly. Ini membrane electrode assembly. Nah, jadi nanti di ujungnya misalnya pada saat fuel cell kan dia seperti baterai ya, katoda positif, jadi sudut sini positif, di sisi lain negatif. Satu part yang ini misalnya yang ada ke dalam positif, yang ada keluarnya jadi negatif, makanya namanya bipolar plate. Dan kalau ditumpuk, ini contoh 100 sel ditumpuk seukuran ini bisa memperoleh sebesar 7 kW. Ini kalau ada pertanyaan langsung ya. Ini mohon aktif karena takutnya sinyalnya bermasalah. Nah, sekarang kita lihat hal yang sama tapi untuk fuel cell jenis lain, yaitu molten carbonate. MEA-nya itu ada di sini. Ini yang istilahnya tadi membrane electrode assembly. Kalau dilihat dari ukurannya jauh sekali. Ukurannya MEA ini bisa semeter kali 2 meter maksimum. MEA ini secara ukuran dia bisa 1 kali 2 meter. Sementara untuk yang ini biasanya kecil-kecil. Panjang ini tuh kecil-kecil, nggak sampai semeter. Kenapa? Karena seringkali rentan mechanical strength-nya rentan rusak. Jadi ukurannya pendek-pendek, kecil-kecil maksudnya. Oke, nah setelah ditumpuk seperti ini jadi 1 kali 2 meter persegi, atau ada juga bahkan yang sampai 2 kali 2 meter persegi.
Nah, ini ditumpuk bisa menghasilkan 100 kW. Bisa sebesar ini. Sekarang dari sisi penggunaan. Izin, Ya, izin silakan. bertanya, Pak. Silakan. Kalau stuck disusun seperti itu, tidak terlihat ya Pak perbedaan antara penyusunan seri dan paralelnya? Nah, betul. Jadi mayoritas seri dulu sebenarnya yang dikejar itu. Seri dulu untuk mengejar tegangan. Baru kemudian paralelnya. Mayoritas sih seri kalau yang dibuat seperti ini, ini mayoritas seri 100 sel yang disusun seri. Gitu. Jadi misalnya ini contohnya ya. Kan kilowatt itu volt dikali ampere ya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya rata-rata OCV-nya berada di 0,7 dan ada 100, itu akan menghasilkan target yang diinginkan. Kasarnya seperti itu. Jadi memang paralelnya itu biasanya digunakan untuk mengejar arus. Konsepnya seperti itu. Oke. Jadi Ya, memang tidak bisa terlihat sih Mas Aiman, betul. Kalau penghubungnya kan kalau baterai pakai kabel ya, kalau ini pakai interconnect ya Pak ya? Pakai interconnection. Interconnection itu seperti apa? Yang ini di ujung-ujungnya biasanya. Oh, ini nggak kelihatan. Nih, ini di ujung-ujungnya. Ini kan ada tempat gas ya. Jadi ini nanti gas masuk ke sini. Terus dia gerak di dalam sini. Serpentin terus keluar ke sini kan. Nanti kebalikannya akan ada di arah yang berlawanan. Arah kebalikannya yang masuk dari sini, tapi di sisi bawah ya. Dia akan mengalir seperti ini. Kebalik, sorry, saya hapus dulu. WDS, maaf saya sambil nah arahnya sekarang kebalikannya. Arah kebalikannya itu seperti apa? Yang bawah tadi saya salah menggambarkan, maaf. Jadi kalau yang ini benar seperti ini. Nah, nanti ada yang warna berlawanan itu masuknya dari atas. Nah, seperti ini. Jadi dia seperti counter current. Dari cross counter flow, sorry. Dari sisi jalurnya counter flow. Nah, interconnectionnya di mana? Interconnectionnya di yang tengah ini. Jadi nanti tinggal ditambahkan nih, yang tengah ini tuh berperan sebagai interconnection. Pada saat seri ditumpuk biasa, pada saat paralel dia yang nanti akan ada kayak dielas gitu untuk koneksi paralelnya. Bisa dipahami ya. Jadi bentuknya memang dari logamnya itu sendiri langsung. Pada saat ingin memutus, ditambahkan yang seperti ini, insulator. Gitu. Terbayang, Mas Aiman? Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, kita sudah mendesain ini juga, mungkin Mas Rizal dan Mas Aiman harus ngelihat yang sudah didesain oleh Mas Fauzi ya, Mas Ucup ya, yang untuk tahap awalnya. Nah, sekarang kita lihat jenis secara umum seperti apa dari sisi ini, dari sisi aplikasinya. Yang paling kecil adalah micro fuel cell, digunakan untuk MEMS. Ini skalanya milivolt.
miliwatt. Jadi ini salah satunya yang sempat sukses itu berbasis logam mulia ya tetap, tapi tidak banyak digunakan karena air yang dihasilkan itu sulit dikeluarkan. Karena kan reaksi sederhananya hidrogen tambah oksigen jadi air. Sehingga yang banyak dioperasikan di level micro fuel cell adalah MFC, jadinya microbial fuel cell. Ini yang banyak diaplikasikan. Kemudian yang kedua adalah cellular phone. Nah, ini telepon yang zaman dulu, mobile phone, memang hanya 3 watt. Kalau smartphone udah gede ya. Smartphone itu ada yang hampir mengejar levelnya laptop. Smartphone yang ada sekarang itu levelnya sampai ke 15 watt. Makanya borosnya luar biasa itu. Baterainya lebih bagus dan borosnya luar biasa. Nah, tapi konsepnya sama, menggunakan PMFC berbasis platinum karbon yang ada di micro fuel cell ini. Nah, tapi konfigurasinya beda dengan PMFC yang standar. Kendalanya apa? Coba bayangkan pada saat menggunakan cellphone, nanti dari telinga keluar uap air ya, kan sama. Konsepnya air yang terbentuk, seperti dibahas di sini. Laptop ini sempat sukses yang dimiliki oleh Toshiba, jadi ada cartridge yang ada di belakangnya. Ini yang paling sukses berbasis ini, direct methanol fuel cell. Masih ingat reaksinya direct methanol fuel cell? Yang ini. Jadi metanol bereaksi dengan air di temperatur kamar ya ini. Tapi dihasilkan CO2 dan H2O. Jadi apa yang terjadi? Di dalam cartridge ini awalnya diberikan metanol pekat, CH3OH pekat, konsentrasi tinggi. Kemudian CO2-nya akan dihasilkan, jadi nanti kadang-kadang di sini keluar asap CO2 basah. Sementara airnya akan direaksikan dengan metanol yang pekat ini, sehingga nanti metanolnya makin lama makin encer. Tapi menguntungkan karena kebutuhannya yang sempat diklaim oleh mereka, 1 tetes metanol pekat itu mampu menghasilkan daya hingga 10 menit. 1 tetes 10 menit. Jadi klaimnya waktu itu luar biasa ya, hanya sekitar 10 cc itu bisa sampai 10 ml ya. 10 ml metanol pekat ini mengklaim sampai 1 jam. Jadi luar biasa bagus, tapi kelebihannya seperti ini. Dan selalu ada kecenderungan basah karena CO2 basahnya yang keluar. Kemudian PMFC yang umum ya, proton exchange membrane yang umum biasanya digunakan di sini. RPG itu residential power generation. Residential power generation. Nah, yang sekarang mulai disaingi oleh SFC. Jadi SFC sekarang mengejar ke area ini juga. Apa maksudnya residential power generation? Dihasilkan CHP. Combine heat and power. Dari TK udah 2 Bu Ari, Bu Remi dan Bu Lina Bu. S1 untuk S2. Iya.
Oke, combine heat and power itu yang dilakukan di residential power generation. Jadi akan dihasilkan arus listrik plus air panasnya digunakan untuk pemanas ruangan ataupun air untuk mandi. Nah, ini konsep yang ya mayoritas banyak digunakan juga oleh SFC. Nah, Mas Rizal, konsep dasarnya sebenarnya dari sini. Kenapa dibentuk modified water heater untuk menghasilkan listrik dan air panas. Jadi bisa mengambil konsep yang sama 100% dari PMFC. Skala yang cocok untuk perumahan ini 2000 watt ya. Kan di Indonesia juga mayoritas rumah di 2200 watt. Jadi 2,2 kilowatt. Kalau rumah yang gede ya ada yang 5500 watt ada, atau rumah yang kecil sekali yang levelnya rumah sangat sederhana ya, RSS, itu hanya 950 watt. Kemudian untuk mobil ini tipe SUV atau family MPV ya, multi-purpose vehicle. Ini SUV dan MPV itu berada di 70 sampai 100 kW. Ini MPV hingga SUV. Ini contoh Hyundai Tucson dan CR-V yang punyanya Honda itu membuat konsep seperti itu. Dan yang skala besar itu SFC dan MCFC itu levelnya di megawatt. Kenapa ini kecenderungan skala besar menggunakan yang berbasis temperatur tinggi? Karena untuk di scale up-nya lebih mudah dan panasnya bisa digunakan untuk keperluan lain. Salah satunya dengan konsep combined heat and power, panasnya bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Bisa turbinnya basisnya jadi steam recovery turbine ya. Jadi menggunakan panas buang, exhaust gas. Karena temperatur dari SFC kan ini di 900 derajat Celcius, sedangkan di sini 650 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang kita lihat perbedaan utamanya. Perbedaan utamanya yang satu adalah converter device, yang satu storage device. Jadi, untuk kasus fuel cell, selama diumpankan hidrogen terus-menerus dan ada oksigen di sisi katodanya, maka listrik akan selalu menyala. Sebaliknya, kalau untuk baterai, dia menyimpan. Begitu litiumnya habis untuk dipindahkan dari sisi anoda ke katoda, selama masih ada, baterai bisa menyala. Begitu litiumnya habis, ini mati, sehingga harus dilakukan proses charging seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi saya tidak akan membahas lebih lanjut, di mana untuk kasus proses charging, reaksi yang berlangsung adalah kebalikannya. Nah, sekarang lihat konsep energi efisiensi. Energi efisiensi itu konsep dasarnya selalu standar, output terhadap input. Energi yang dihasilkan terhadap energi yang diumpankan. Contoh kalau wind electricity, outputnya kan menghasilkan listrik, inputnya energi dalam bentuk aliran angin, kecepatan angin. Kalau yang seperti ini biomas, di biomasa ini dibuat ukurannya yang sesuai, kemudian dimasukkan ke dalam tungku pembakaran, lalu diumpankan ke dalam generator. Generatornya ini akan menghasilkan listrik yang digunakan bisa di rumah ataupun digunakan di kendaraan. Ini energi kimia ke listrik. Sekarang kalau dilihat dari konsep semua reaksi elektrokimia ini selalu saya ulang-ulang, reaksinya kan selalu eksotermik ya.
Apa itu konsep reaksi eksotermis? Kita punya energi awal di sini. State energi awalnya di sini. Dikejar energi aktivasinya, EA ya. Tinggi ini tuh energi activation energy. Kemudian dihasilkan resultant energy di sini. Oke. Kalau pakai konsep eksotermik diganti G-nya ini dengan H. Delta H. Jadi H masuk, H keluar. Tapi konsep yang ingin disampaikan di sini adalah ada delta energi sesudahnya dikurangi sebelumnya. Oke. Nah, konsep itulah yang akhirnya diterapkan di sini melihat dari spontanitasnya. Spontanitasnya kan berarti delta G-nya negatif ini kan. Kondisi akhir dikurangi kondisi awal pasti negatif. Sehingga reaksi ini pasti reaksi spontan. Nah, sekarang kita lihat konsep delta G-nya. Reaksinya sama. Hidrogen ditambah oksigen jadi air. Di temperatur 25 derajat, delta G-nya sekian. Ya. Lebih spontan. Dinaikkan temperaturnya agak kurang spontan karena lebih mendekati 0. Kalau fasanya berubah lebih rendah lagi. Lebih tinggi lagi delta G-nya. Jadi lebih kurang spontan. Itu konsep dasar yang harus dipahami dulu. Jadi yang paling spontan itu sebenarnya fuel cell yang dilakukan di temperatur yang paling rendah. Tapi, ini ada tapinya. Konsep ini berlawanan dengan kinetika. Kalau dilihat dari kinetika, seiring dengan meningkatnya temperatur, maka konstanta Arrheniusnya akan meningkat. Konsekuensinya, reaksinya DH2 ber DT-nya ini akan meningkat. Ini konstanta Arrhenius. Jadi akan ada optimasi. Sekarang kalau dilihat dari delta H seperti apa? Jadi kita melihat dari delta G sudah, dari kinetika sudah, sekarang melihat dari delta H. Konsepnya sama seperti ini. Delta H semakin negatif, dia akan semakin eksotermis kan. Eksotermis. Nah, apa yang terjadi? Kesetimbangannya akan bergeser ke kanan. Ke kiri. H2 ditambah O2. Nah, seperti ini. Pada saat temperaturnya meningkat, kesetimbangannya, ini kan delta H-nya negatif. Lebih kecil dari 0. Maka kesetimbangan bergesernya ke kanan atau ke kiri? Kiri, Pak. Kiri, Pak. Ya, betul. Jadi konsepnya seperti ini, kesetimbangan bergeser ke kiri. Jadi temperatur semakin tinggi dari sisi delta H dan dari sisi delta G sebenarnya merugikan. Tetapi dari sisi kinetika menguntungkan. Itu sebabnya selalu ada trade-off. Oke, ada nilai optimum, baik itu di temperatur rendah, apalagi di fuel cell temperatur tinggi. Masih ingat kan, fuel cell temperatur tinggi itu seperti MCFC dan SOFC. Karena di temperatur rendah pun berdampak, walaupun ya tidak signifikan, ini kecil sekali perubahannya. Ini hanya 11 kJ per mol. Oke. Nah, ini ada yang hilang. Delta G sama dengan minus NFE. N-nya untuk kasus persamaan di fuel cell ini selalu 2 untuk kasus air ya, yang dihasilkan air di PMFC.
sedangkan F-nya itu sendiri didekati dengan 96500 Coulomb. E-nya adalah tegangan, sehingga kita menghitung energi tegangan teoretisnya. Ada temperatur 80 derajat adalah delta G nya dimasukkan, ini data termodinamika, dikalikan ini 2 kali 96.500, maka diperolehlah segini, 1,18 volt ya, atau sekitar 1,2 volt. Jadi apa maksudnya? Jika diberikan hidrogen dan oksigen, maka akan dan dipasang baterai atau penyedia energi sebesar 1,2 volt, maka reaksinya akan berlawanan. Jadi ini bisa positif negatif, konsepnya seperti itu. Bisa sebagai elektrolisis, bisa sebagai baterai. Nah, bagaimana melakukan perhitungan efisiensi? Tadi kan output per input ya, ini sudah dijelaskan, ini output dibagi input. Jadi artinya bagaimana outputnya kan electricity, dibagi inputnya adalah chemical energy. Kalau gitu outputnya minus NFE, inputnya delta G. Kalau gitu efisiensinya 100% untuk fuel cell. Nah tapi kan jadinya aneh ya. Ntar ini ada yang salah, saya perbaiki dulu sebentar. Yang garis grafiknya nggak benar. Dulu sebentar. Supaya lebih mudah dilihat. Nah, oke, saya sharing lagi. Sudah terlihat ya? Layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, 100% ini jadinya kan nggak masuk akal. Jadi yang dilakukan bagaimana? Yang dilakukan konsep efisiensinya adalah ini tetap dengan electricity, tapi sekarang pembaginya dengan delta H, dengan entalpi, bukan dengan delta G lagi. Jadi delta G per delta H sekarang, plus per delta G. Ini kan delta G juga kan? Kalau delta G per delta G jadi 100%. Kenapa bisa dengan delta H? Karena di dalam delta H itu ada faktor entropi. Itu yang ingin disampaikan di sini. Oke, jadi bagaimana menghitungnya sekarang? Efisiensi maksimum yang bisa diperoleh di 80 derajat adalah delta G dibagi delta H. Delta G-nya tadi untuk 80 derajat proton exchange membrane besarnya 228,2 dibagi delta H-nya segini pada saat hasilnya gas, maka diperoleh efisiensinya 0,94. Pada saat gas ini setara dengan konsep lower heating value. Sementara jika masih berupa liquid, hasil airnya masih berupa liquid, bisa dilihat delta H-nya sebesar ini. Sehingga lakukan perhitungan, diperoleh efisiensi 0,8. Ini untuk konsep higher heating value. Ingat, higher heating value itu masih mengandung lambda atau panas laten air. Oke, jadi apa yang ingin disampaikan di sini? Secara efisiensi lebih menguntungkan jika efisiensi teoretis ya, jika produknya berupa fase uap. Oke. Penurunan energi efisiensi, ada pertanyaan? Jadi saya sengaja menjelaskan alasannya kenapa konsepnya delta G per delta H.
karena efisiensi ini kita ingin melihat pengaruh dari entropi si delta TS ini. Kalau enggak hasilnya selalu 100%, kan nggak masuk akal. Setelah mengetahui konsep efisiensi tadi, kita lanjutkan dengan melakukan perhitungan yang sama untuk membandingkan antara fuel cell dan Carnot limit. Ini basisnya istilahnya ICE, internal combustion engine. Oke. Nah, di sini apa yang bisa kita lihat? Lakukan perhitungan yang sama tapi untuk temperatur yang berbeda. Kalau tadi kan di 80 derajat liquid dapat segini, kemudian 80 derajat gas. Tadi kan kita melakukan dua perhitungan. Kita bisa melakukan perhitungan sehingga semuanya bentuknya akan seperti ini. Oke. Semakin tinggi temperatur, efisiensinya akan semakin turun. Tapi kalau kalian lihat, jadi ini bagian ini adalah liquid, sisanya dari sini sampai sini ini yang uap air. Apa yang bisa dilihat di sini? Sebenarnya pada saat SOFC dilakukan di temperatur 800 sampai 1000, ya, ini perbatasannya itu sekitar 800 derajat. 750-an lah. Ini sebenarnya Carnot limit udah lebih menguntungkan. Kalau kendaraan bermotor kan ada di 300 hingga 400 derajat ya. Makanya efisiensinya tidak bisa lebih dari 50 derajat. 50%, sorry. Misalnya mobil sehari-hari kita, Avanza atau apa gitu ya, city car, itu berada di batasan Carnot limit 40%. Tapi jika menggunakan mobil fuel cell dengan operasi di temperatur yang sama sekalipun, itu udah di atas 70%, walaupun realnya temperaturnya ada di 80 derajat. Mobil fuel cell itu adanya di 80 derajat. Sehingga efisiensinya bisa mencapai 80%. Oke, jadi bisa dipahami ya apa keunggulan dari fuel cell dan akhirnya jika temperaturnya terlalu tinggi bisa bersaing. Itu sebabnya arahan SOFC itu menurunkan ke temperatur yang lebih rendah, tidak di 1000. Kalau efisiensi gabungannya tetap menguntungkan. Kenapa? Karena ini menggabungkan electricity dan heat. Jadi kalau digabungkan ini tetap tinggi dibandingkan dengan pure Carnot limit. Tapi Carnot limitnya digabungkan ya sama-sama tinggi juga. Carnot limit tuh yang ini ya, bisa siklus diesel, bisa nanti siklus Brayton atau Rankine dan lain sebagainya. Oke. Nah, sehingga kita bisa memetakan dalam bentuk seperti ini. Fuel cell efisiensi melawan internal combustion engine yang berbasis heat engine. Untuk skala rendah, DMFC, ini rentang efisiensinya segini. Ini PMFC. Ini udah real ya, bukan teoretis lagi. Kalau teoretis kan tadi bisa tinggi sekali. Kalau SCFC dan MCFC di sini. Yang makanya lawan terbesar adalah diesel engine. Ini konsep genset yang umum kan ini. Rentangnya besar, dari yang hanya levelnya 5 kW ya, ini levelnya sekitar 5 kW sampai ke level 20 atau hingga 30.000 atau 30 MW. Itu hebatnya dari diesel engine. Kalau gasoline engine itu tidak terlalu tinggi. Nah, yang cukup bisa bersaing di daya yang lebih tinggi lagi adalah gas turbine. Ya, karena untuk kasus gas turbine ini
bisa dilihat di sini dayanya bisa tinggi sekali walaupun secara efisiensi rendah. Oke, nah sekarang kita lakukan perhitungan berikutnya. Kita sudah mengetahui konsep efisiensi listrik seperti apa. Jadi NFE dibagi delta H. Oke, nah basis delta H-nya ini kan yang ini tadi ya, sudah dijelaskan, sehingga kita bisa menghitung energi tegangan pada saat high heating value itu ada di 1,48. Kalau yang sebelumnya di lower heating value itu di 1,18. Nah, keluarlah konsep baru yang namanya fuel utilization. Ntar ini saya kecilin lagi. Ini ada tulisan di bawahnya sebenarnya. Apa sih sebenarnya fuel utilization? Saya akan menjelaskan sampai bagian ini saja ya untuk hari ini, karena agak konsepnya harus dipahami dengan baik. Nah, sekarang sudah terlihat ya. Saya ingin menerangkan konsep dari fuel utilization. Ini agak tricky konsepnya, yaitu converted reactant dibagi dengan total reactant. Misalnya yang satu kita punya reaktor seperti ini, reaktor kimia biasa. Keluar seperti ini. Yang satu lagi reaksi elektrokimia. Ini berbasis kepada fuel cell. Nah, kalau untuk kasus standar, misalnya reaksinya adalah A menjadi B. Ada umpan 100 mol A. Kemudian dihasilkan 20 mol A sisa dan 80 mol B. Yang sebelah kiri, konversinya berapa? Konversi A. Bisa dibantu? 80, Pak. 80%. Sip, mudah ya dipahami ya. Nah, sekarang di kasus fuel cell ini agak tricky. Kenapa agak tricky? Reaksinya sama, tapi ini berbasis fuel cell. Pada saat sama-sama masuk 100 mol A, kemudian saya operasikan di 200 miliampere per cm persegi. Ternyata hasilnya 20 mol A dan 80 mol B. Kita buat mirip. Tapi istilah di sini bukan konversi. Kenapa bukan konversi? Saya berikan contoh kedua. Pada saat saya ubah menjadi 100 miliampere per cm persegi dengan sama-sama 100 mol A, ternyata pada saat dicek hasilnya mol B yang terbentuk hanya 40 mol B, sehingga A-nya masih ada 60 mol A. Yang biru dengan yang biru, yang merah dengan yang merah. Maka XA untuk yang biru berapa? Berapa persen?
40%. Berapa? 40, Pak. 40%. Sedangkan XA untuk yang merah 80. 80. Nah, ini konsep utama di fuel cell. Karena converted reactant akan berbeda pada saat digunakan pengambilan arus yang berbeda. Itu konsep dasarnya. Kalau reaksi kimia biasa, nggak akan selama katalisnya. Katalis juga kan tidak mengubah konversi ya. Selama kondisi operasinya sama, hasilnya akan sama. Tapi untuk fuel cell, begitu diubah arusnya, hasilnya akan berubah. Nah, berikutnya saya kasih contoh lain. Saya gunakan warna hijau. Sekarang dibuat sama-sama 100 mA ya. Sama-sama 100 mA per cm persegi. Tapi saya umpankan 200 mol A. Bisa ditebak nggak kira-kira keluarannya berapa mol A dan berapa mol B? Ayo, mol A-nya berapa? 10 A, 80 B. Mol A-nya 120, mol B-nya 80. 80. Betul. Ya. Ini tolong semua dipahami, sudah sangat baik. Sehingga apa yang bisa disampaikan di sini secara konversi sekarang jadi yang hijau berapa konversinya? Sama 40% juga, Pak. 40%. Nah, disinilah keluar apa yang namanya converted reactant. Bentar. Salah Mas. Salah Mas. Hati-hati. Pada saat mengumpankan 200 mol A, tetapi arusnya hanya 100 mA per cm persegi, mol B-nya bukan 80, justru mol B-nya yang 40. Jadi A-nya sisanya 160. Ini yang benar. Sorry, saya salah tadi. Kenapa? Karena di arus yang sama dia hanya bisa mengkonversi jumlah yang sama. Itu konsepnya. Sekalipun diumpankan lebih banyak. Sehingga untuk kasus ini XA-nya adalah 40 per 200. 20%. Jadi hanya 20%. Betul. Nah, dari kasus ini apa yang bisa kita sampaikan? Maka fuel utilization menjadi penting, dan menulis fuel utilization-nya seperti apa. Mu F ini sama dengan converted reactant dibagi dengan total reactant. Jadi yang terkonversi tadi kan 40 dibagi 200. Ya, 40 per 200 sebesar 0,2. At 100 miliampere per cm persegi. Itu yang hijau. Sekarang kalau yang biru, tolong bantu saya. Mu F-nya berapa? Nol koma 0,4. 0,4. at masih sama ini 100 miliampere per cm persegi. Sekarang yang merah, 0,8. Mu F-nya sama dengan
0,8, tapi H-nya beda. 200 miliampere per centimeter persegi. Nah, apa yang ingin saya tekankan, mu F itu bergantung kepada arus yang diambil di level berapa. Dengan kata lain, semakin tinggi mu F, semakin sedikit umpan yang diberikan, semakin besar, semakin rendah mu F, semakin banyak umpan yang diberikan. Itu yang harus dipahami ya. Untuk yang sama, untuk ini kan sama nih dua ini, sama-sama di 100 mA per centimeter persegi. Setuju ya? Nah, yang 0,2 ini 200 mol umpannya. Yang 0,4 hanya 100 mol. Jadi kalau mu F-nya utilization-nya semakin kecil, itu artinya umpannya semakin besar. Karena converted reactant ini selalu spesifik pada current density tertentu. I tertentu, miliampere per centimeter persegi. Oke, ada pertanyaan? Karena ini dasarnya dulu. Berikutnya kita akan belajar kinetik lebih detail. Bapak mau nanya, Pak. Ya, Kalau silakan. gitu, kalau yang 200 yang hijau, berarti kalau biar sama kayak yang biru, berarti proporsional gitu, Pak, dikali 2 berarti harusnya, atau nggak Betul, kayak gitu, Pak? betul, Oh, proporsional. Yang jelas yang perlu dipahami di reaksi elektrokimia itu, arusnya diambil sama, nah dia akan mengkonversi jumlah yang sama. Reaktan yang dihasilkan segitu-segitu lagi. Contoh yang untuk kasus ini adalah sama-sama di 40 mol A yang terkonversi. Umpannya semakin banyak, konsekuensinya fuel utilization yang berkurang. Nah, pertanyaan Mas Hanif tadi, kalau kita ingin fuel utilization-nya sama, di sama-sama 100 mA, umpannya kan dibuat sama jumlahnya. Sekarang kalau maunya fuel utilization-nya dibuat sama tetapi dengan cara mengubah current density, itu bisa juga. Mayoritas linear jika berada di rentang ohmic polarization. Ini yang akan kita bahas di pertemuan hari Senin. Tapi kalau berada di arus yang sisi ini atau sisi ini, ya, yang sisi kiri atau kanan, itu jadi nggak linear. Dijawab ya, Mas Hanif pertanyaannya. terjawab. Kalau masuk di zona ohmic, misalnya ambil contoh di sini di, misalnya ini 50, yang ini di 750 misalnya ya. Selama di rentang 50 hingga 750, itu akan linear. Karena kalian bisa lihat di sini ohmic polarization itu memang linear. Tapi begitu di bawah 50 atau di atas 750 mA per centimeter persegi, umumnya tidak mengikuti konsep linearitas lagi. Terjawab ya? Terjawab, Pak. Nah, Sama dan satu jangan lagi. lupa saya ingin menekankan spesifik, misalnya di 400, ini tegangannya spesifik, zat yang terkonversi pun akan spesifik. Kalau hidrogen terkonversinya misalnya di 200 ini, kasarnya ya ini, misalnya di sini tadi berapa, misalnya 80 mol hidrogen terkonversi. Maka di 400 ini bisa linear langsung 160 mol hidrogen. Itu kan maksud pertanyaannya ya Mas Hanif ya? Iya, itu, Pak. Nah, silakan, ada pertanyaan lain? Satu lagi, Pak. Ya, Sama, silakan. kalau misalnya arusnya sama, Pak, tadi kan reaksinya sederhananya kan A jadi B ya, Pak. Tapi kalau misalnya jadi, misalnya kan pada kenyataannya kan reaksinya kan ada kayak air tambah metanol jadi lain-lainnya gitu, Pak. Nah, Betul. pada arus yang sama, kondisi yang sama, apakah sama kayak reaksi kimia gitu, Pak? Kalau misalnya Sama. si, Stop apa yang namanya, metodenya maksudnya ya. jadi kalau misalnya si umpannya misalnya yang metanolnya 1:2 atau Betul. 2:1 itu ngaruh nggak sih, Pak, sebenarnya? Ngaruh. Tetap berpengaruh. Jadi yang membedakan dengan reaksi kimia biasa hanyalah laju reaksi itu diatur oleh current density.
Sehingga nanti kita akan membahas detail di pertemuan berikutnya. Pada saat 600 misalnya. Ini berarti berapa? 240. Hidrogen 8 kali 3 kan? 240 mol. Nah, pada saat di 800 yang harusnya sekitar 320, tapi dia udah melewati batas ini. Ini udah nggak linear lagi biasanya. Kenapa? Karena nanti yang dominan adalah concentration polarization, di mana hidrogen yang di fase bulk pada saat menuju ke permukaan elektroda kan ada lapisan film. Harusnya kan hidrogennya standby di sini ya. Nah ini udah nggak mampu lagi karena dengan kecepatan yang sangat tinggi, diharapkannya sangat cepat, ini akan terhambat di sisi concentration di sini. Sehingga nggak mungkin lagi linear. Bahkan yang ada konsekuensinya, walaupun kasarnya hidrogen umpannya kita siapkan 1000 mol. Umpannya di 1000 mol hidrogen. Kan harusnya aman ya. Benar nggak? Kalau umpannya disiapkan di 1000 mol, dioperasikan di 800 mA ataupun 900 mA, secara teoretis harusnya aman. Benar nggak? Karena kalau dihitung linear, paling yang terkonsumsi kan hanya 320 atau paling banter berapa? 8 kali 5, 400 mol. Jadi sebenarnya masih aman secara teoretis. Setuju nggak? Tapi kenyataannya enggak. Karena begitu masuk di area ini, udah masuk ke area concentration polarization, laju difusi hidrogen sudah tidak mampu lagi menyaingi kecepatan konsumsi reaksi elektrokimianya. Itu yang menjadi masalah. Dan kita akan belajar di pertemuan berikut. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi, tolong pastikan konsep ini sangat penting. Dan itu yang membedakan antara reaksi elektrokimia dan reaksi kimia biasa. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lain, jangan lupa mengisi daftar hadir. Sampai jumpa di hari Senin ya. Terima kasih. Masih banyak, Pak. Makasih, Pak.